Panggilan ini kini direkam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat semuanya. Jadi di tanggal 19 ini, di hari Kamis, kita melakukan tatap maya kembali. Tatap maya ketiga yang di modul 1.3 ya kakak-kakak. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, boleh dong kakak-kakak, silakan boleh tunjuk tangannya kak, boleh raise hand. Kalau memimpin doa tuh rencak laki-laki Lena, ya. Oke, silakan Kak Iwan, boleh open mic-nya Kak Iwan. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak PKG juga semuanya, sebelum kita mulai pertemuan Zoom kita hari ini, supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses Zoom hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Kak Aris. Terima kasih Kak Aris. Ya, sama-sama Kak Iwan. Terima kasih Kak Iwan yang sudah memimpin doa pada sesi kita siang ini. Boleh dong kakak-kakak, saya mau nanya berapa kesiapan kakak-kakak dalam pembelajaran kita siang hari ini. Boleh tulis di kolom chatnya dari rating dari 1 sampai 10 kakak-kakak angkanya. Kak Usna 8. Kak Iwan kayaknya 10 nih. Enggak. Oh, Kak Iwan 7. Kak Ari Mufaal 7. Karamel. Karoni 7. Karamel berapa Karamel? 7, Kak Usna 7, Muhammad, Kak Iwan 7, Kak Ari 7, Kak Roni 7. Banyak yang 7 suka ya. Angka 7 kakak-kakak semuanya kayak ini. Yang lain gimana kakak-kakak semuanya? Kak Ilham, Kak Rahmat, untuk kesiapannya pada sesi tatap maya siang ini. Oke. Kak Roni. Karamel di 5 ya. Ya. Baiklah, boleh dong Kak, karena angka 7 banyak, saya perwakilan saja Kak Iwan. Kenapa angka 7 nih Kak Iwan? Boleh dong open mic-nya Kak Iwan? Angka 7 untuk kesiapan hari ini, Kak Aris, ibaratnya 7 mengarah ke setuju. Mau tidak mau kita harus setuju mengikuti Zoom hari ini karena itu sudah kegiatan rutin kita mewakili kakak-kakak semuanya. Betul kan kakak? Sekian Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan. Karena angka 7 ya luar biasa Kak Iwan pemaparannya karena di angka 7 ya Kak Iwan. Kalau Karamel, boleh Karamel. Karamel buat angka 5. Kenapa nih Karamel? Antara ragu-ragu Karamel nih. Ya, lagi apa tuh mau baterai apa tuh tinggal 2%. Nanti takut mati kan. Ya. Iya, nanti iya. kalau nyampe di rumah baru dicas lagi. Oke, siap Karamel. Berarti kesiapan Karamel di baterainya ya, belum ya. Lupa penting, Karamel ngecasnya. Ya. Iya. Ya, nanti nyampe di rumah baru dicas lagi. Oke.
Cas penuh-penuh karamel. Oke, yang lain? Ada yang lain kakak-kakak? Baru berapa? Beberapa orang nih yang membuat kaosnya. Kita masuk ke materi kita mengenai tetap maya kita 1.3. Nampak kakak-kakak semua? Nampak. Nampak Kak Ari ya? Jelas. Oke, ini saya agak susah nih soalnya nggak laptop saya yang saya pakai pada hari ini. Nah ya, kita lanjut ke modul 1.3 kakak-kakak, pembelajaran PJOK berpusat. Pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau kuatkan pemahaman. Di sini tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kesepakatan kita bersama kakak-kakak. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya kakak-kakak, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Setelah itu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya. Lanjut kakak-kakak. Tujuan sesi kita kali ini yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK Lanjut kita kali ini kakak-kakak. Yang pertama akan bersama pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit nanti ada aktivitas 1 role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Yang 10 menit aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit analisis contoh pembelajaran modul 1.3. 5 menit nanti penutup refleksi foto dan foto bersama. Peserta didik itu apa yang menandakannya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari bayangkan kakak-kakak, coba kakak-kakak bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita atau di kelas-kelas kakak tempat mengajar. Di gambar ada orang yang membunyikan peluit ini, apakah saat ini kita atau kakak-kakak lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi di sini kakak-kakak boleh
saat ini, apakah kakak banyak menggunakan suara guru saat pembelajaran ketimbang apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik itu kakak yang ngomong. Berarti intinya kakak-kakak yang mana yang sering kakak-kakak buat atau lakukan di sekolah masing-masing kakak-kakak? Apakah sistemnya lebih sering menggunakan peluit atau membunyikan peluit ketimbang guru saat ketimbang suara guru saat pembelajaran, atau kakak-kakak melakukan pembelajarannya sistem komando? Kakak-kakak aja yang ngomong terus lalu nanti perintahkan, ngomong perintahkan. Boleh dibuat di kolom chatnya kakak-kakak. Halo Kak Usna? Halo? Ada dengar kakak-kakak yang lain? Ada kedengaran? Oke, Kak Iwan. Di sini hilang-hilang timbul tampilan apanya? Apakah sinyal di sini yang rusak atau di sana? Sepertinya Kak Usna sinyal di sini. Mungkin karena cuaca hujan atau gimana Kak Usna? Nggak Ya. apa-apa. Perintahnya seperti... kurang jelas jadi. Oh ya, oke. Saya jelas. ulangi ya Kak Usna. Jadi kakak-kakak semua, coba kakak-kakak bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kakak-kakak mengajar. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar pertama ada laki-laki ini memegang peluit. Jadi di sini apakah saat ini kakak-kakak lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Coba bayangkan sejenak bagaimana kakak-kakak mengajar di sekolahnya masing-masing. Di berikutnya ada di gambar yang berikutnya, apakah saat pembelajaran semua gerak peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, bagaimana kakak-kakak? Boleh jawabannya tulis di kolom chat aja kakak-kakak. Halo, gimana kakak-kakak? Belum ada yang ini kakak-kakak. Banyak suara guru dan lebih mengikuti kemauan murid. Oh, Kak Usna. Kak Roni menjawab banyak suara guru. Kak Usna menjawab banyak suara guru dan lebih mengikuti kemauan murid.
Berarti tidak melakukan sistem komando ya Kak Usna. Fariza, Kak Fariza Ilham, banyak suara guru. Kak Rahmat, banyak suara guru. Banyak suara guru. Boleh kakak-kakak yang lain? Ini coba bayangkan ya kakak-kakak, bagaimana kita mengajar di sekolah kita masing-masing. Kak Iwan, banyak suara guru juga. Ada yang lain kakak-kakak? Kak Rahmat, boleh dikatakan 80% suara guru karena kita berinteraksi dan memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Kalau suara fluid itu hanya sebagai suara perintah. Contoh kita mapel atletik, kita kasih aba-aba, kita gunakan fluid sebagai tanda perintah untuk memulai. Oke. Boleh dong Kak Rahmat open mic untuk menjelaskan lebih luas lagi bagaimana di saat Kak Rahmat mengajar di sekolahnya. Ini Kak Rahmat di SMK ini kalau nggak salah saya. Boleh open mic Kak Rahmat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena dalam situasi lagi dalam perjalanan ini Kak Aris. Oke, siap Kak Rahmat. Hal yang atau yang disampaikan tadi lantai depan itu berdasarkan lebih dari 80% lah. Itu kita menggunakan materi berdasarkan pembicaraan kepada siswa. Memberi semacam fluid itu kan sebenarnya perintah. Ya seperti yang saya sampaikan dalam materi atletik ketika siswa tersebut melaksanakan lari, contohnya dari lari sprint 100 meter gitu kan, kita kasih ada bas 1, 2, 3, ketika 3 aja kita menggunakan fluid, nah baru ketika kita harus. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya Kak Rahmat sesuai ini ya Kak Rahmat, sesuai apa pembelajaran kita. Kalau di atletik mungkin kita banyak memakai fluid, kalau di materi yang lain bisa jadi 80% itu menggunakan suara kita sendiri atau suara gurunya ya Kak Rahmat. Begitulah kira-kira ya. Itu materinya Kak Aris. Ya contohnya kan dalam materi permainan bola besar gitu kan. Iya. Itu kan juga sebagai tanda juga. Contohnya apakah bola out atau pelanggaran gitu kan. Iya. Nah, cuman sebelum itu tentunya kita harus melaksanakan pemberian materi dulu kepada siswanya. Gitu Kak. Oke, siap. Makasih Kak Rahmat yang sudah menjelaskan bagaimana Ini Kak Rahmat. Ini lagi di dalam perjalanan jadi ya, di off-nya ya. Oh iya. Oke, siap Kak Rahmat. Oke. Kak Usna menjawab banyak suara guru dan lebih mengikuti kemauan murid. Boleh dong Kak Usna open mic-nya? Ini Kak Usna tadi di SMK sudah kita lempar kan. Bagaimana di TK? Nah, silakan Kak Usna. Ya, kalau di TK, jujur saya nggak punya fluid. Jadi memang kayaknya memang nggak ada pakai fluid. Kita mengenal perintah langsung suara guru. Lebih ke aba-aba kadang mengajak anak-anak tuh langsung dengan kemauannya. Kita membuat kesepakatan keseringan. Misal kita mengajak dia keinginannya mau lomba lari atau mau ini gitu. Pokoknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Keseringan begitu kan di TK. Oke, terima kasih Kak Usna. Nanti kalau memakai fluid dia enggak ini ya Kak Usna, ibaratnya
katanya kita bermain aja, nggak melakukan gerakan tersebut. Ya, di TK kami memang bermain, memang Ya. dasar kan bermain seraya belajar. Ya, Permainan betul. itulah yang kami belajarnya. Melalui permainan lah kami belajar di TK. Jadi Ya, enggak intinya semuanya di TK itu memang bermain. Jadi kadang wali murid berasumsi apa di TK tuh main-main. Emang iya kami bermain. Iya, Enggak, betul. memang bermain, Jadi, tapi di permainan itulah belajarnya kami. itu sedikit Kak Usna. Berarti Ya. intinya kita memodifikasi permainan itu sebenarnya di situ adalah pembelajaran yang akan kita capai tersebut. Itu kira-kira ya Kak Usna. Jadi Ya. intinya mungkin kadang wali murid, orang tua murid itu gitulah Kak Usna. Susah kita menjelaskannya. Ya, tetap semangat Kak Usna. Berikutnya ada Kak Fariza Ilham, banyak suara guru. Boleh dong Kak Ilham, open mic-nya Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Ya Kak. Boleh dong Kak Ilham open mic-nya mengenai banyak suara guru kata Kak Ilham tadi. Ya, terima Bagaimana, kasih Kak Ilham? Kak Rahmat dan Kak Aris dan Kak yang semuanya. Mungkin sama seperti Kak Rahmat yang sampaikan Kak Rahmat tadi. Jadi banyak suara guru seperti di dalam kelas atau perintah-perintah yang lainnya dengan suara. Fluid mungkin digunakan untuk aba-aba mungkin. Oh, seperti itu ya Kak Ilham Sekian ya. Kak Aris, terima kasih. Oke, Kak Ilham, terima kasih Kak Ilham. Berarti intinya kakak-kakak, fluid itu adalah aba-aba kata Kak Ilham. Aba-aba itu mungkin tidak hanya dengan fluid, aba-aba kayak atletik, bersedia, siap, mulai. Itu aba-aba juga ya kakak-kakak. Atau dengan tepuk tangan. Bisa juga. Banyaklah aba-aba yang bisa kita lakukan selain memakai fluid. Ya, kita lanjut kakak-kakak. Di sini ada video kakak-kakak bagaimana manfaat berpusat pada peserta didik kakak-kakak. Kita lihat ya kakak-kakak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Jadi kakak-kakak itu video mengenai pemanfaatan berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik kita ini kalau kita berdayakan dia akan berkembang kakak-kakak. Tapi kalau kita hanya diam, hanya mengajar tetapi kita tidak bisa menilai peserta didik kita itu atau mengasih dia suatu kebebasan. Di situ peserta didik nanti tidak akan berkembang kakak-kakak. Jadi berdayakanlah peserta didik kita sesuai minat dan bakatnya nanti kakak-kakak. Lanjut di sini kakak-kakak, aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut.
Di sini role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran kita peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya kakak melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi, aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Di sini nanti kakak-kakak ada langkah-langkah aktivitas kita kakak-kakak. Yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4. Yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitungan denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit ya kakak-kakak adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Yang kelima, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti dibagikan linknya kakak-kakak. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Yang 8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Berarti nanti kakak-kakak, langkah kakak-kakak akan dibagi menjadi dibagi ya kakak berpasangan. Ini lanjut kakak-kakak tabelnya, tabel self and peer assessment, pembelajaran latihan gerak koordinasi. Jadi di sini kakak-kakak nanti akan menuliskan nama, gerakan nomor berapa yang kakak pilih nanti. Setelah itu sebelum kakak-kakak melakukan gerakan nomor yang berapa kakak pilih tadi, kakak harus mengukur denyut nadi awal kakak. Setelah itu, setelah denyut nadi awal baru kita lakukan. Setelah melakukan, lakukanlah denyut nadi akhir. Jadi yang terakhirnya kakak-kakak umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi kakak-kakak akan mengasih umpan balik ke pasangannya. Pasangan A dan B 1 dan 2 itu bagaimana pasangan 1? Di saat denyut nadi awalnya segini, setelah melakukan denyut nadi akhirnya segini. Bagaimana pendapat kakak-kakak? Lanjut kakak-kakak. Di sini pilihan nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai atau kakak-kakak sukai, catat pilihan gerakan kakak-kakak. Boleh kakak-kakak mencatat gerakannya yang akan dipilih. Di sini yang pertama ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua ada gerakan jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Ya, itu gerakannya ya kak. Ada 5 gerakan, kakak-kakak boleh memilih masing-masing gerakan. Lanjut, slide berikut. Ini gerakannya ya kakak-kakak. Tunggu sebentar kak.
Beginilah kira-kira kakak-kakak gerakannya yang akan kakak lakukan. Nanti saya kirim linknya di kolom chat ya kakak-kakak. Kakak-kakak boleh kliknya nanti. Tunggu deh. Sebentar ya kakak. Kirim nih bang. Sebentar ya kakak-kakak. Mak, kau sila kah? Iya. Di situ ya kakak-kakak. Nanti kalau tidak ada namanya nggak apa-apa, dibuat aja kakak-kakak di situ. Pilih gerakan kakak-kakak sesuai nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 sama nomor 4. Begitu seterusnya ya kakak-kakak. Jangan lupa hitung denyut nadi awal kakak-kakak semuanya.
Kalau belum ada namanya, lanjutin aja ya kakak-kakak di kolom spreadsheet-nya itu kakak-kakak. Izin Kak Aris. Silakan Kak Iwan. Mohon slide gambarnya tadi Kak Aris. Oke, siap Kak Iwan. Yang ini Kak Iwan? Ya, dan slide gambar itu kita yang sendiri menghitung denyut nadi, nanti di komen sama teman. Atau sebenarnya iya, kita aja menghitung denyut nadi awal kita dulu sendiri-sendiri kakak-kakak. Ya, denyut nadi awal kita. Jadi lakukan setelah 10 detik ya. Melakukan hitungan 2 kali 8 itu kakak-kakak semua. Baru hitung denyut nadi akhir. Catat ya kakak-kakak. Jadi setelah itu bagaimana kita melihat teman kita itu, umpan balik ke teman kita mengenai denyut nadi akhirnya itu. Kadang kan di denyut nadi awal misalnya tinggi, denyut nadi akhir rendah. Bagaimana dia itu pasangan kita itu? Apakah dia di saat denyut nadinya itu stabil atau ada permasalahan? Itulah kira-kira yang akan kita lakukan kakak-kakak. terima kasih Kak Aris. Berarti kita tidak perlu melakukan sendiri, tadi nanti teman yang memberikan tanggapan atau umpan balik dari gerakan yang sudah kita tampilkan pada tabel denyut nadi awal dan akhir tadi ya Kak Aris ya. Ya, oke, Berdasarkan betul. gambar berapa yang kita lakukan? Berdasarkan gambar ini kan ada 5 gerakan ya Kak. Terserah kakak-kakak memilih gerakan yang mana, terserah. Yang penting nanti nomor 1 kan sama dengan nomor 2 itu. Kak Iwan nomor berapa? Sama dengan nomor berapa nanti itu? Temannya, pasangannya. Nanti kalau namanya dipanggil misalnya Kusna,
Kak Usna. Jadi Kak Usna sama siapa tadi misalnya? Sama Kak Iwan. Kak Iwan lah yang inikan Kak Usna. Umpan baliknya bagaimana? Pasangan yang tadi. Menentukan kita kita berpasangan dengan teman sekelas bagaimana Kak Aris? Oh, oke. Agak susah ya. Kayak gini aja lah. Kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak kita lupakan berpasangannya itu. Sekarang saya permudah aja. Kakak-kakak menghitung denyut nadi kakak sendiri. Setelah itu kakak melakukan gerakan yang kakak pilih. Hitung denyut nadi lagi. Jadi nanti pas kita tampil atau kita presentasikan, Kak Iwan misalnya melakukan denyut nadinya sekian, denyut nadi awal sekian, denyut nadi akhir sekian. Nanti saya pilih aja atau comot-comot aja satu orang mengasih tanggapan ke Kak Iwan. Gitu aja lah kakak-kakak biar lebih gampang. Nah, kalau gitu lebih masuk akal Kak Aris. Oke, siap Kak Iwan. Terima kasih banyak Kak Aris. Oke, Kak Iwan. Ada yang terlupa Kak Aris? Satu Kak Aris. Apa Iwan? Intensitas hitungan untuk mengambil nadi berapa detik tadi Kak Aris? 1 menit kah? Atau 30 detik? Atau gimana? Biasanya kan 1 menit. Atau Oke, kita lihat aja slide-nya. 2 kali 30. Ini Kak Iwan, sebelum mempraktikkan gerakan hitungan denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik denyut nadi per menit, denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Berarti 10 detik Kak Iwan? Oh, dikalikan 6 ya. Berarti dikalikan 6. Menit itu seperti biasa. Iya, tidak seperti biasa. Berarti 10 detik kali 6 ya. Iya. Denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Oh, tengah jalan kok payah nggak? Dua-dua tadi ada cik dah pulang tadi Politik lanjutan. politik lanjutan cik dah ya. Iya. Bisa jadi dia ada dua. Gimana? Di F7 tuh di ruang dua. Ya di dua ada artinya Allah Pak. Pul. Bahasa Jepangnya pula. Bahasa Jepangnya pula. Nah, kalau dua kali kanan sama berarti sama dua sama si yang bahasa Jepang marah apa? Yang Keluar atau tinggal? tinggal soalnya kan. Apa namanya Jepang? Ya. Di dua, tiga. Full bahasa Jepang. Lah ya. Untuk kelas 10? Iya, nah, berarti banyak. Sama pindahan, Bu. Kelas 10 kelas 1 lokal, kelas 9 kelas 3 balik lokal. Saya bakal
Ikut saya. Sabarnya sudah ya. Ya, saya beran. Barang. Oh, nama klip ya. Berarti ya, Pak? Biar. Sabarnya untuk melakukan, Bu. Ya, sudah. Yang sabar lihat baca bahasa Jepang tadi di mana? Di 22, di 23. Yang sabar lihat bahasa Jepang. Sabar lihat bahasa Jepang dia. Kak Safrizal, Kak Safrizal, mic-nya dimatikan aja Kak Saf. Dari awal nggak ada buat terusan. Halo Kak Zal. Kak Zal. Nafik tuh kok. Tiga nomor deh sang. Kalah kasadekan 23 MP walai sampai 26. Pakai pensil ya, Bu. Oke, gimana kakak-kakak? Udah bisa kita ini kan? Udah selesai kakak-kakak? Masya Allah gini. Mirip apa bang? Mirip kepaluan. Kalau sudah bisa kita langsung aja kakak-kakak. Gimana kakak-kakak? Kasih dong jempolnya kakak-kakak. Kalau sudah bisa kita presentasikan. Kalau yang dari yang sampai Iwan, oke, siap katanya. Kakak-kakak yang lain gimana? udah ya. Gue emang cadang soal, Bu. Memang enggak ando dah di situ ya dulu ya. Itu bukan nomor ini. Berarti dia dulu itu general nih Om. Ancak tuh ya. Ini yang bikin Karis, itu gambar nomor 3, gambar kegiatan jalan di tempat kan? Iya, jalan di tempat, Kewan. Makasih Karis. Oke, Kewan. sebalai Ci ini. Lari di tempat, Kewan. Maaf, salah saya. Lari di tempat. Aku yang sabalai 7 Bu namanya Bu. Aku apa 72 apa? Jumlahnya. Kita tunggu 1 menit lagi ya, kakak-kakak. Iya. Iya, biasa ya. Nah, itu juga bangnya dua tuh. Ruangannya enggak? Iya, coba lah. Jumlah soal. Salah gue Allah. Yo, ada. Ya oke ya kakak-kakak, kita lanjut aja kayak kakak-kakak semua. Boleh dong Kak Iwan, open mic-nya berapa denyut nadi awal dan denyut nadi setelah melakukan kegiatannya Kak Iwan. Terus jangan lupa Kak Iwan, nomor berapa yang Kak Iwan lakukan. Terima kasih. Boleh Kak Iwan, open mic-nya. Ganti aja. Karis. Oke. Ya, oke siap Kewan. Lagi aja. Saya melakukan kegiatan tadi pada gambar nomor 3 Karis, lari di tempat. Nomor 3 ya, Kewan. Dengan denyut nadi awal 78, 10 dikali 6 itu dapat saya 10 detik, hitungannya dikalikan 6 itu 13 dikali 6 78 untuk denyut nadi awal. 78 untuk denyut nadi awal ya. Nah, setelah saya lakukan kegiatan lari di tempat,
selama 2 kali 8 intensitasnya dapat denyut nadi saya 102 Kak Aris. 102 Ya. per 10 menit ya Kak Iwan. Dikalikan 6 ya. Ya per 10 detik ya. 10 menit detik, maaf 10 menit. 10 Ya. detik Dikalikan 6 ya. Oke. Dengan intensitas kegiatan 2 kali 8. Ya, 2 kali 8. Sekian Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan. Sampai 9 kali. Gimana Kak Zal yang diperlakukan Kak Iwan itu gimana Kak Zal? Boleh dong tanggapannya Kak Zal? Halo Kak Zal. Iya, kimia. Halo. Oke, kayaknya Kak Zal lagi sibuk nih kayaknya di sekolahnya. Kita tukar aja ke Kak Ari. Kak Ari Mufaal, boleh dong Kak Ari. Gimana Ya, Kak Ari. tanggapan Kak Ari mengenai yang sudah dilakukan Kak Iwan tadi, Kak Ari? Oke. Terima kasih Kak Aris atas kesempatannya. Jelas terdengar suara saya Kak Aris? Jelas Kak Iwan. Jelas. Sebelumnya saya minta maaf Kak Aris. Kebetulan ketika Kak Aris menjelaskan materi ini tadi, saya lagi di perjalanan karena tadi terkurung di hujan. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah sampai rumah, saya siap untuk mendengarkan kegiatan materi berikutnya. Kemudian mengenai yang disampaikan oleh Kak Iwan tadi, bahwasanya ketika pada saat sebelum melaksanakan kegiatan gerakan, beliau menguji denyut nadinya per 10 detik, itu pada 78 tadi ya Kak Iwan ya? Iya, 78 denyut nadinya ketika belum melakukan. Kemudian setelah melakukan dalam rentang 2 kali 8 hitungan, yaitu lari di tempat, menghasilkan 114 tadi kawan? 102. Oke, 102. Berarti di situ peningkatan denyut nadinya menjadi bertambah kisaran 20 berapa itu? 36. 36 nah. 26 mungkin ya, 26. Jadi kalau menurut tanggapan saya itu tergolong yang cukup baik itu Kak Aris karena ada perubahan dari sebelum melakukan kemudian pada saat melakukan. Kemudian seingat saya denyut nadi normal itu dalam kategori sehat ya Kak Aris ya. 60 sampai 90 kalau tidak salah kalau kategorinya. Kategori dalam sehat ya Kak Ari? Iya, kategori sehat. Artinya dalam tahap awal tadi yang dilakukan oleh Kak Iwan sebelum melakukan gerakan dalam kapasitas 78 itu tergolong dalam kondisi yang sehat itu. Artinya untuk sementara ini Kak Iwan masih dalam kondisi sehat sepertinya ini Kak Aris. Iya. Alhamdulillah. Mungkin itu sedikit tanggapan saya Kak Aris. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Ari mengenai tanggapan perlakuan Kak Iwan tadi. Ya betul Kak Ari. Jadi di situ nampak perbedaannya atau penambahan denyut nadinya setelah melakukan dengan sebelum melakukan ya Kak Ari. Halo. Boleh Kak Rahmat atau Kak Roni lah. Kak Roni silakan open mic Kak Roni mengenai denyut nadi awal nomor berapa Kak Roni lakukan dan denyut nadi akhirnya Kak Roni. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, Kak Roni. Tadi sudah dicobakan tadi untuk melakukan tesnya yang diambil nomor 3. Sama Kak Iwan ya, lari di tempat ya Kak Roni. Lari di tempat. Untuk denyut nadi awal itu 84 Pak Aris. 84. Kemudian setelah dilakukan gerakan 2 kali 8 hitungan tadi yang lari di tempat, itu denyut nadi terakhirnya itu 96. Oh, 96. Nah, ya. Oke, terima kasih Kak Roni. Sama-sama, Pak. Boleh dong Kak Wit menanggapi bagaimana aktivitas Kak Roni tadi, Kak Wit?
Yang tadi kan waktu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Kak Aris, kita baru saya baru gabung tadi lagi di jalan hujan dari Bang Nagari sama Ibu Kepala Sekolah. Tadi kan sempat muncul sebentar, tahu-tahu Iya, Ibu iya. udah apa? Jadi nggak sempat ngetik pakai handphone aja. Ini lagi cari-cari di laptop buat modul, cari apanya nggak ketemu ini sama saya. Makanya pakai masih dengan handphone. Jadi mau di 1.3 C3 Kak Wit. Oh iya. Di Jadi situ. itu mau saya mungkin secara apanya belum menyimak dari tadi, jadi minta maaf tidak bisa memberi tanggapan paling Oke. Oke. Terima kasih. Iya. Ini baru sampai di sekolah ini baru. Enggak apa-apa Kak Wit. Yang penting Kak Wit sehat-sehat. Kalau pulang dari bank ini sedikit sehat Kak Wit kayaknya ini. Oh sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun uangnya bukan buat kita gitu. Cerah sepertinya kawin ini Kak Aris. Iya, cerah. Halo makan, lapar. Alun makannya lah Oke. cerah kawin. Kita lanjut aja si Kak Ramel. Kausna. Kak Ramel dulu. Kak Ramel boleh dong open mic Kak Ramel menanggapi bagaimana perlakuan Kak Ramel dengan Nadinya bagaimana? Halo Kak Ramel. Kak Aris Oke, izin Kak izin dulu tutup kamera ya, makan siang dulu. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau Sama-sama, satu Kak. dulu Bapak. Boleh. Karamel, boleh dong Karamel? Silakan Pak. Kak Ramel, oh oke, mungkin ya lagi sholat Maaf, Kak ya. Ramel nih kakak-kakak atau bagaimana? Iya. Atau dia kepikiran nih Kak Roni, dia mau ujian PPG katanya di hari Minggu. Mungkin sedikit menghafal ya. Boleh Kak Usna lah. Bagaimana Kak Usna tanggapannya Kak Usna? Nah, terima kasih Kak Aris. Karena teman-teman kita banyak ada kendala Kak Usna. Ya, jujur saya kalau tentang denyut nadi, saya ini kan jatuhnya ke kesehatan jatuhnya kayaknya ya. Iya. Saya masih tabu, masih awam sekali dengan bidang kesehatan ini. Jauh kalau di TK kita belum ada membahas ini, jadi masih bingung saya mau menanggapan apa. Cuman yang menurut saya ya, di situ telah terjadi peningkatan karena adanya suatu pergerakan, telah terjadi peningkatan. Mungkin itu yang saya pahami. Sekitar itu mungkin. Berarti Terima kasih. intinya di saat kita sedang santai atau rileks, ya. Setelah itu kita melakukan gerakan, pasti ada peningkatan denyut nadi yang kita hitung tadi ya Kak Usna. Ya, paling itu yang saya ketahui. Kalau tentang Iya. saya masih tabu, masih awam. Oke, nggak apa-apa Kak Usna. Ya intinya kakak-kakak semua di dalam perlakuan kita ini melakukan observasi gerakan ini, kita mengetahui dulu denyut nadi kita bagaimana. Seperti Kak Ari bilang tadi, rentang denyut nadi yang normal itu berapa Kak Ari? 78 sampai 90. 60 kalau nggak salah Kak Aris, 60 sampai 90 kalau nggak salah. 60 sampai 90. 60 untuk itu Karis, 60 untuk kita yang bukan atlet misalnya sampai 90 itu normal. Oh, normal ya. Betul sekali. Nah, berarti intinya kakak-kakak sudah bisa itu menilai bagaimana kondisi fisik kakak-kakak sekarang. Setelah Kak Ari bilang tadi kan 60 sampai 90 itu denyut nadi normal seorang yang tidak atlet ya Kak Iwan. Betul Karis, betul sekali. Di situ sudah bisa kita menilai bagaimana kondisi kita sehat atau tidak kakak-kakak semuanya. Ada yang di bawah 60 denyut nadi awalnya?
Oh, nggak ada ya? Atau di atas 90 denyut nadi awalnya? Ada kakak-kakak? Saya kadang sering juga di atas 100. Ini kan udah tenang dari di atas 100 kondisi Kak Usna mungkin agak kurang sedikit dari kondisi sehat. Biasanya kalau melebihi normal itu bisa jadi kita lagi kelelahan atau ada demam. Kalau di bawah 60 biasanya itu atlet Kak Aris, karena atlet bisa lebih mengkondisikan keadaannya. Jadi dia pun rendah tapi dia tetap dalam performa yang optimal. Oke. Yang kita waspada itu biasanya melebihi 90 kalau dalam keadaan tidak melakukan apapun kita mendapatkan nadi 90 ke atas, berarti kita bisa dikategorikan kurang fit sedikit. Makanya kalau untuk pembelajaran PJOK terutama di SMP biasanya saat mau melakukan kegiatan biasanya guru olahraga ngetes denyut nadi siswanya terlebih dahulu. Jadi ada yang bilang seandainya siswanya, Pak, saya demam, Pak, saya sakit, Pak, saya nggak bisa. Kita tes dulu denyut nadinya. Kalau dalam 10 detik dikalikan 6 dapat denyut nadinya di bawah 90 atau di sekitaran 60 sampai 90, berarti dia bohong. Berarti dia hanya tidak mau melakukan kegiatan olahraga. Seperti itu penjelasannya Kak Aris. Iya. Makasih Kak Iwan, itu adalah penjelasan yang menurut saya Kak Iwan kita bisa tahu denyut nadi awal seperti Kak Usna mungkin dia belum tahu denyut nadi normal itu bagaimana atau kakak-kakak yang lain. Jadi intinya di sini kakak-kakak kita saling sharing lah hal-hal yang baru, hal-hal yang positif yang seperti Kak Iwan bilang tadi atau Kak Ari yang mengasih tahu kita. Di denyut nadi 60 sampai 90 itu denyut nadi awal seorang yang tidak atlet. Berarti kalau kelebihan Kak Usna tadi berarti dia kurang sehat. Boleh dikatakan kurang sehat. Atau Kak Usna belum makan nih kayaknya. Padahal udah tenang dari tadi. Dari tadi kita udah duduk santai masih 90. Apalagi kita berjalan atau apa, berkegiatan sebentar aja sambil mengajar atau apa itu bisa lebih dari 100 itu. Iya, oke. Yang penting itulah kakak-kakak kita sehat semuanya. Kalau untuk makan ya mungkin ini jam-jam rawan ya kakak-kakak. Perut lapar, mata mengantuk. Itu Kak Ari udah dapat obatnya tadi dengan secangkir kopi kata Kak Ari. Iya, betul Kak Aris. Nah, lanjut aja ya kakak-kakak. Di sini ada video juga. Coba kita klik videonya. Oh, video yang tadi ya. Nah, ini gerakannya. Ini udah. Tadi saya sedikit kelupaan kakak-kakak di sini. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, jadi di sini kakak-kakak, menurut kakak-kakak, pendapat kakak-kakak semuanya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya kakak-kakak? Boleh diketik aja jawabannya di kolom chat kakak-kakak. Boleh kakak-kakak ketik jawabannya di kolom chat kakak-kakak sebelum kita lanjut. Ini sedikit
ketinggalan kakak-kakak. Halo Kak Husna. Ya, suaranya Kak Aris nggak kedengaran. Oh iya, maaf. Ya, di sini kakak-kakak, di sini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar. Jadi tadi kita tidak melakukan ibaratnya berpasangan, kita melakukannya perorangan ya kakak-kakak tadi. Tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Intinya tadi menurut kakak-kakak sudah melakukan gerakan yang benar nggak tadi dalam melakukan aktivitas ada 5 gerakan tersebut. Lanjut. Yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Berarti tadi kakak-kakak kan sudah melakukan gerakan. Jadi apa efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah kakak-kakak lakukan tadi? Boleh untuk ini satu orang aja atau lebih nggak apa-apa. Karena Kak Husna lagi open mic nih. Boleh dong Kak Husna. Oke. Terima kasih Kak Aris. Efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan tadi ya.
sedikit panas. Panas juga rasanya habis melakukan gerakan. Agak panas rasanya, mungkin karena efek ada peningkatan dari denyut jantung kali ya. Iya, denyut nadi Kak Usna ya. Iya. Kena jaringannya ya Kak Usna? Iya kayaknya Karisnya hilang dari peredaran. Mana mah Karisnya lagi isi perut. Maaf Kakak, ada kendala sedikit tadi. Wifi di kantor dimatikan, nggak sengaja teman matikan, jadi jaringannya hilang. Maaf ya kakak-kakak. Siap, lanjut Karis. Oke, kita lanjut kembali ya kakak-kakak. Ya, kita lanjut ya. Nampak kakak-kakak? Halo. Nampak Karis? Nampak Kak Karoni? Nampak. Oke, kita lanjut. Jadi di sini yang keempat menurut kakak-kakak semua, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak itu sebelum dan setelah latihan? Kita lanjut. Di sini terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Di sini boleh diketik di tombol chat aja kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terus kenapa? Setelah itu, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran ini? Boleh diketik di tombol chat aja ya Kak. Boleh waktunya dikasih 2 menit aja, gimana Kak? Cukup ya? Jam. Ari, pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang sebagian besar kegiatan pembelajarannya dilakukan oleh siswa tanpa menunggu komando atau instruksi dari guru. Ya, terima kasih Kak Ari. Bagus sekali Kak Ari. Gimana kakak-kakak yang lain?
Kak Rahmat, dari gambar yang telah disampaikan mengenai gambaran kegiatan dalam PJOK, menurut asumsi saya itu digambarkan sebagai bentuk pemanasan belum masuk ke materi inti. Ya betul Kak Rahmat, kita yang antara 5 gerakan tersebut itu belum masuk ke materi inti ya kakak-kakak. Itu berbentuk masih pemanasan. Ada yang lain kakak-kakak? Sebelum kita lanjut. Nah ya kakak-kakak, kita lanjut aja ya kakak-kakak. Di sini tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Ini saya kasih linknya ya kak di kolom chat. Boleh kakak-kakak. Buka deh waduh. Delete sudah itu. Boleh kakak-kakak mengklik di pesan chatnya kakak-kakak, link Jamboardnya. Apa? Pulang. Balik tapi tuh. Ada Pancasila. Pancasila. Ada yang sudah menjawab kakak-kakak? Kak Usna. Usna namanya aja baru. Jawabannya nyusul ya Kak Usna.
Pak Usna, guru berperan sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi murid untuk mendapatkan pembelajaran. Sebagai fasilitator untuk memfasilitasi murid mendapatkan pembelajaran. Kak Ikhwan, peran guru dan peserta didik dalam kegiatan tentang kesiapan. Sudah, tapi belum masuk ke materi inti, baru dalam bentuk pemanasan. Ini Kak Rahmat kalau nggak salah nih. Dari gambar yang telah disampaikan mengenai gambaran kegiatan dalam PJOK, menurut asumsi saya itu digambarkan sebagai bentuk pemanasan, belum masuk ke materi inti. Oke. Lanjut ke slide yang next frame-nya, kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan aja ya kakak-kakak. Kita tadi kan sudah menjawabnya itu. Lanjut. Di sini ada video juga berbagi pengambil keputusan bersama peserta didik. Kita lanjut. Di sini kakak-kakak peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Jadi di sini kakak-kakak SCL itu Student Center Learning adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai jenjangnya kakak-kakak. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya adalah setara, yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas belajarnya kakak-kakak. Itu sedikit pengertian SCL ya kakak-kakak. Jadi peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, peran gurunya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetisi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetisi yang akan diukur. Peran peserta didiknya adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik, berpartisipasi dalam merumuskan pengembangan dan memproses materi pembelajaran, mengkaji kompetisi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator, sudah tadi ya kakak-kakak. Nah, di sini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran ini? Nah, di sini ada 9 jenis-jenis pembelajaran SCL. Yang pertama, small group discussion. Yang kedua, role play and simulation. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, self-direct learning. Yang kelima, cooperative learning. Yang keenam, contextual learning. Yang ketujuh,
problem based learning. Yang ke-8 collaborative learning. Yang ke-9 project based learning. Lanjut, aktivitas kedua karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini memahami karakteristik dan minat anak. Ada jasmani, sosial, emosional, mental, atas, menengah, PAUD, SD. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Jadi di sini kakak-kakak karakteristik atau aktivitasnya berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosional mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Di sini ya kakak-kakak, yang tanda merah ada bidang jasmani, sosial, emosional, mental. Di usia 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12, 12 sampai 18 tahun. Berikut karakteristik bidan dan usia yang sesuai. Nah, ini ya kakak-kakak yang slide sebelumnya. Jadi yang karakteristik atau aktivitas itu masuk ke bidang jasmani. Jadi anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan. Itu di sosial ya. Lanjut, mereka mulai mengalami emosional yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan di bidang emosional. Yang kelima ada mental, memahami dan mengelola emosi mereka. Nah, di sini kakak-kakak di jasmani di tanda panahnya ada 0 sampai 2 tahun. Di sosial masuk ke 5 sampai 6 tahun. Emosional 6 sampai 12 tahun. Mental 6 sampai 12 tahun juga kakak-kakak semua. Di sini kita akan mendiskusikan kakak-kakak apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara akomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Boleh kakak-kakak sedikit diskusi atau boleh diketik di tombol chat kakak-kakak semua apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Atau boleh langsung open mic. Silakan kakak-kakak. Boleh kakak tanggapannya? Karamat, boleh dong Karamat tanggapannya Karamat. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Boleh Karamat, open mic-nya Karamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi diskusi yang disampaikan oleh Kak Haris ini, yang mana salah satunya adalah apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Tentunya kita sama-sama tahu, kita sebagai guru itu harus paham, memahami setiap siswa mengenai karakter dari peserta didik kita. Karena untuk kedepannya itu akan berdampak
terhadap sekolah, lingkungan maupun dalam pelajaran. Contohnya ketika kita mengetahui karakteristik anak ini dia bandel, dikatakan gurunya bandel gitu kan. Cuman dalam artian siswa ini umumnya bandel tapi dia aktif, dia pintar, dia hebat. Nah, tentunya kita harus paham terlebih dahulu bagaimana sih cara mengatasi hal seperti ini. Jadi menurut saya seperti itu Kak Aris. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini bagaimana caranya? Tentunya sebagai guru kita harus bisa juga untuk ini lebih dekat. Contohnya ada saatnya kita itu seperti ini teman gitu kan dengan siswa, karena saya di SMK lebih condong untuk dari segi tingkat kenakalan remajanya, karena usia-usia di SMK SMA ini boleh dikatakan dalam tahap masa puberitas. Tentunya kita sangat perlu sekali dalam hal pendekatan yang secara positif, sehingga hal-hal yang negatif terhadap siswa itu bisa kita antisipasi secepatnya. Contohnya nanti apakah mereka mau tawuran atau segala macamnya yang bersifatnya hal-hal negatif, kita bisa antisipasinya. Mungkin itu semacam asumsi pengalaman saya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat, bagus sekali Kak Rahmat penjabarannya mengenai apa pentingnya guru mengetahui karakteristik, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik minat peserta didik kita ya Kak Rahmat. Ya betul seperti Kak Rahmat. Jadi guru ini tidak hanya sebagai guru. Bisa guru ini menempatkan posisinya sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai teman bermainnya pula ke peserta didik kita, kakak-kakak semua. Lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang seperti Kak Rahmat bilang tadi, student center learning mensyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ketiga, diferensiasi dalam PJOK. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson. Di sini ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten. Diferensiasi produk atau produk merujuk pada strategi membedakan produk asli, belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi kakak-kakak setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2, contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Di sini adakah kendala kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul kakak-kakak. Jadi setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada akhir sesi kakak-kakak kita hari ini kakak-kakak, yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Lanjut,
Ini adalah slide yang kita tunggu-tunggu kakak-kakak. Slide yang terakhir. Alhamdulillah, terima kasih kakak-kakak semua. Kakak-kakak Oke, maaf ya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak pada pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat sampai akhir pembelajaran kita kakak-kakak. Karena perubahan hanya kita sendiri yang bisa merubah diri kita kakak-kakak, bukan orang lain. Intinya kakak-kakak dan kita semua, baik saya maupun kakak-kakak itu sama. Kita sama-sama belajar di sini kakak-kakak. Dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Bukan saya karena saya hebat, tidak. Itu karena ada kesempatan dan ada sedikit kemauan dari kita untuk belajar bersama-sama kakak-kakak semua. Izin kakak-kakak untuk bisa mengambil foto, Kak Rahmat lah yang sering nih mengambil foto. Saya akhiri aja. Boleh kakak-kakak yang lain fotonya atau kameranya di on kan? Kasih aba-aba Kak Rahmat biar bagus-bagus semua foto-foto kita Kak Rahmat. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Bagaimana kita untuk sesi foto pertamanya? Bagaimana gayanya Bu, Pak? Formal saja dulu Kak Rahmat. Formal. Oke, formal. Formalnya kayak mana nih Kak Iwan? Iya. Nampak gigi atau sedikit? Nampak gigi. Nampak gigi. Menandakan keceriaan kita pada hari ini. Oke. 1, 2, 3. Terus mana lagi nih Kak? Salam olahraga tetap. Salam olahraga. Oke, siap. Ntar dulu di start dulu ya nih kayaknya nih. Lanjut. Oke, salam olahraga. Mana lagi nih Kak? Satu lagi Kak Rahmat. Udah. Udah, terima kasih Kak Rahmat. Ini sedikit kakak-kakak semuanya. Saya akhiri aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi